Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Mohemin dengan NIM 4012211116. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan terkait video yang telah diberikan untuk mengumpulkan tugas hukum maritim. Yang pertama yakni adalah saya itu mengambil lompatan keyakinan sejenak dan membayangkan sebuah dunia yang dimana budidaya perikanan itu terjangkau dapat memberikan makan masyarakat di seluruh dunia dan mengurangi tekanan pada populasi ikan liar tanpa membuang limbah dan polutan ke dalam lingkungan, yang dimana seperti kita bayangkan bahwa pelayaran global yang bersih di mana tidak ada emisi CO2 dan tidak ada spesies invasif yang dibawa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, dan bayangan sebuah dunia di mana jumlah plastik di lautan tidak akan lebih banyak dibandingkan jumlah ikan di laut. Nah, inilah adalah janji dari Blue Inovasi Teknologi, dan hal tersebut ingin dibicarakan oleh orang yang menjelaskan hal tersebut di video, yang dimana memerlukan penelitian, pendidikan, advokasi, dan pemimpinan serta kebijakan yang bijaksana. Kita memerlukan semua hal ini, kita memerlukan lebih banyak hal ya, yang dimana memerlukan pendanaan yang lebih baik dan koordinasi yang lebih baik, tetapi tidak cukup jika kita melihat tantangan sejarah terhadap umat manusia dan yang ada di planet ini, yang dimana kita melihat bahwa ada unsur lain dalam menemukan solusi bagaimana kita mengalahkan polio, bagaimana kita meningkatkan hasil pertanian, dan bagaimana kita mengatasi sanitasi dalam menghadapi peningkatan kepadatan penduduk di pusat-pusat perkotaan. Nah, dalam video tersebut juga berpendapat bahwa jawaban atas semua hal tersebut setidaknya sebagian adalah inovasi yang dimana menjadi kacau, yang dimana kita juga mempunyai banyak contoh, contohnya itu mengenal hal tersebut, namun inovasi yang dirancang yang diterapkan melalui penelitian yang baik telah menjadi jawaban terhadap banyak permasalahan, dan juga telah membuka banyak peluang kenapa kita itu peduli dengan hal ini dengan baik. Sejak pertama kali kita memakai masker, snorkeling, dan mengintip ke bawah permukaan air laut, itu juga benar-benar terpesona dengan kekuatan dan luasnya laut. Kita itu bisa menghabiskan paruh pertama karir kita di industri bioteknologi menggunakan inovasi untuk mengatasi tantangan brutal terhadap kesehatan manusia, dan itu sangat bermanfaat. Tetapi kita juga kembali di laut, dan ketika kita itu di laut. Nah, sejujurnya dalam video tersebut dia juga meliputi patah hati, kesedihan karena ketidakpercayaan, dan pada akhirnya hanya marah dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan, dan sejujurnya butuh waktu dia untuk terlalu lama berpikir bahwa waktu itu adalah hal yang penting dalam hal ini. Nah, namun saja tidak melanjutkan dengan poin penting yang ada dalam bawah. Bukan sekedar korban, namun laut adalah sebuah harta karun yang tangguh berupa peluang dan nilai. Bukan hanya sekedar penyerapan korban atau iklim, melihat inovasi sebagai kunci untuk menyembuhkan laut dan memungkinkan kita menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan adalah hal yang sangat penting bagi kita, yang dimana hal tersebut perlu diingat, dan sekaranglah waktunya untuk kita melakukan Blue Tech Innovation, yang dimana ia mengatakan bahwa jendela dampak juga semakin tertutup, semakin cepat dan semakin jauh lautan dan atmosfer berubah. Nah, semakin keras pula perubahan yang terjadi, tekanan peraturan semakin meningkat, dan perekonomian bukan hanya peraturan dalam ESG yang mendorong perubahan dan penerapan teknologi biru saat ini. Nah, yang dimana penerapan teknologi biru saat ini itu terjadi pada tahun 1970, dan inovasi yang relevan ada di mana-mana. Nah, baik di laboratorium, di halaman belakang rumah kita, maupun di seluruh dunia. Itu ada di industri yang berdekatan di mana teknologi telah dikembangkan dan banyak kasus sebagian besar tidak berisiko dan ada dalam model bisnis yang benar-benar baru. Nah, dalam hal tersebut juga memberikan contoh dalam bidang pelayaran yang diperkirakan memerlukan dana sebesar $1 triliun untuk memenuhi tujuan dekarbonisasi organisasi maritim internasional pada tahun 2050 nantinya, yang dimana ia melihat sensor, robot, dan AI juga mendorong peringatan ekonomi dalam energi terbarukan, dan ia juga berbicarakan khususnya tentang pembangkitan listrik tenaga angin, yang dimana lepas pantai yang diperkirakan akan menjadi pasar senilai $1 triliun pada tahun 2040, dan kita melihat rantaian pasokan baru, inovasi dan teknologi baru yang memfasilitasi instalasi dan juga akan memfasilitasi jangka panjang operasi ketahanan pesisir, yang dimana perubahan iklim diperkirakan akan mendorong biaya tahunan sebesar $1 triliun pada tahun 2050, yang dimana kita melihat material bioatraktif baru yang dapat menopang wilayah pesisir dengan membangun lahan basah daripada menguranginya dalam menghindari plastik di laut, yang melihat biomaterial yang dapat
yang terbiodegradasi dan juga hal-hal baru model bisnis yang dapat mendukung perekonomian yang benar-benar sirkular dan karbon biru, di mana pasar kredit karbon diperkirakan akan mencapai 50 miliar pada tahun 2050. Nah, semua angka tersebut itu dibulatkan, tetapi kita melihat alat metodologi yang berkembang untuk mengukur penyerapan dan sekuestrasi karbon. Gunanya apa? Untuk mendukung hal pasar kredit karbon biru. Jadi apa masalahnya? Yakni menurut kita semua masalah kesadaran pola pikir dan tekad, yang dimana startup di ekonomi biru itu sedang sekarat karena kurangnya program peningkatan kapasitas dan kurangnya pendampingan ekosistem inovasi yang matang dan akses terhadap sumber daya manusia, industri, dan yang sangat penting yaitu adalah model finansial yang dimana kita harus memperbaikinya dan dengan adanya dana tersedia, yang dimana kita hanya perlu menerapkannya. Kita juga perlu menciptakan lingkungan di mana yang terbaik dan pikiran paling cerdas memilih untuk memecahkan masalah terbesar di zaman kita daripada pergi ke sana, yang dimana kita juga di situ juga ia mengatakan bahwa HubSpot, Facebook, atau Wall Street misalnya, dan cara kita akan mencapai hal ini adalah dengan memberikan orang-orang suatu keyakinan bahwa mereka akan mampu untuk mengakses sumber daya yang mereka perlukan agar sukses, yang dimana ini adalah sumber daya yang dapat menjadikan katalis untuk membangun dan berinvestasi, yang dimana ia menjelaskan sedikit lebih banyak tentang apa yang ia maksud ketika mengucapkan kata-kata untuk menjadi katalis, yang dimana kita memerlukan ekosistem teknologi biru regional yang terhubung dengan upaya-upaya lain dan fasilitas di seluruh negeri dan di seluruh dunia, ekosistem yang menyatukan para pendiri ilmiah dengan memimpin bisnis yang berpengalaman dan memberikan peluang untuk berkolaborasi dan berjejaring atau kolaborasi itu. Nah, yang dimana ia juga bermaksud dengan membangun adalah kita memerlukan akselerator yang inkubator dan studio Ventura yang mendukung para pendiri saat mereka itu menguji produk kesesuaian pasar untuk dikembangkan secara layak, yang dimana model bisnis dan membangun tim mereka kita memerlukan program yang fasilitasi uji coba dan memperkenalkan perusahaan rintisan ke industri dan pemerintah, di mana mereka dapat menemukan pelanggan dan mitra. Dan untuk berinvestasi kita membutuhkan dana yayasan, kantor keluarga, individu, dan industri untuk membawa modal dan keahlian mereka. Semua hal itu penting bagi perusahaan untuk meningkatkan dampak dan keuntungan finansial dan trifecta, yang dimana sumber daya dimulai berkembang. Namun kita memerlukan lebih banyak sumber daya dan kita memerlukan saat ini agar gerakan yang sedang berkembang ini sedikit lebih nyata dan memberi kita semua gambaran mengenai jangkauannya. Nah, peluang yang ia bicarakan itu berbagi dengan beberapa perusahaan yang mewakili ratusan perusahaan lain yang juga mengajarkan dampak positif terhadap lautan dan juga keuntungan bagi investor. Nah, yang dimana ia juga berbicara mengenai tentang biopin, yang dimana biopin itu diperpaduan antara bioteknologi dan teknologi biru, yang dimana mereka menggunakan teknologi naneon kapsulasi untuk melindungi elemen pakan ikan yang paling berharga dan dalam banyak kasus paling tidak stabil, dan untuk memastikan penyerapan optimal dalam usus ikan. Itu ada mungkin bertanya mengapa ini penting: lebih hemat biaya, lebih sedikit limbah, dan lebih sehat. Ikan ketika oceanium melakukan biorefining rumput laut untuk mengembangkan produk yang dapat digunakan dalam nutraceuticals, farmasi, makanan manusia, ternak, dan bahan baru untuk pengemasan. Dan dalam prosesnya mereka mendorong lebih banyak budidaya rumput laut dengan segala manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, dan Vinci menggunakan realitas virtual untuk memberikan akses yang adil terhadap pekerjaan dan pelatihan di bidang ekonomi biru dan beyond. Sekali lagi saling menguntungkan masing-masing perusahaan dan ratusan perusahaan lain seperti mereka akan mendapatkan manfaat dari memiliki akses terhadap kalian dan pengalaman di ruangan dan masing-masing perusahaan. Nah, salah satu dari perusahaan-perusahaan ini membutuhkan modal untuk tumbuh dan memberikan dampak dalam skala besar. Jadi kita semua berharap membuat penasaran apakah seorang startup, pembangunan perusahaan, atau investor. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, itu kita harus menyelami waktu. Saat ini ancamannya nyata, tetapi peluangnya hampir tidak terbatas dan tidak terpeduli dari mana kita berasal dan apa yang kita bawa. Nah, dengan hal tersebut ia mengatakan dapat membuat perbedaan di antara hal tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.